Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faris, NIM 22040418. Sini saya akan menjelaskan tugas 2 metode elemen hingga. Nah, di sini ada pokok bahasan. Yang pertama hasil survei tower, kemudian idealisasi dua dimensi dari tower truss, analisis perhitungan software FIP, dan hasil analisis perhitungan software FIP. Yang pertama ada hasil survei tower truss. Di sini saya mengambil tower truss panjat tebing yang berlokasi pada Kompas Busu Jalan Alumni. Kemudian ada hasil idealisasi bentuk dua dimensi dari survei tower truss. Nah, di sini modelisasi struktur tower truss panjat tebing yang dibuat dengan software AutoCAD. Kemudian ada analisis perhitungan dengan menggunakan software FIP. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan aplikasi Notepad dan ini dia kita masukkan. Kemudian itu pada line berikut merupakan tempat untuk input nama atau judul dari filenya. Kemudian pada setiap angka memiliki arti yang spesifik sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan. Angka 13 itu menunjukkan jumlah node atau join dalam model, 26 jumlah elemen batang dalam model, 1 jumlah jenis material, 2 itu untuk menunjukkan dimensi apakah 2 dimensi atau 3 dimensi. Angka 2 selanjutnya jumlah peletakan dalam model, dan yang terakhir angka 5 jumlah beban dalam model. Kemudian ada material itu untuk menetapkan bahwa material tersebut nomor satu. Truss menentukan bahwa jenis tipe elemen tersebut truss digunakan untuk menganalisis struktur rangka batang. Kemudian ada elastik isotropik 200.000.003 menetapkan material bersifat elastik dan isotropik dengan modulus elastisitas sebesar 200.000 Newton per milimeter pangkat 2 dan inersia 0,3. Cross section 2,5 menentukan bahwa luas penampang anggota truss adalah 2,5. Kemudian ada koordinat. Pada line tersebut mendeskripsikan letak node atau join. Misalkan kita ambil pada baris 1, 1, 0, 0.0, 0.0. 1 menunjukkan letak node atau join. 0 peningkatan generasi ke node atau join berikutnya. 0.0 menunjukkan pada koordinat X dan menunjukkan pada koordinat Y. Kemudian ada elements. Pada line tersebut mendeskripsikan letak hubungan antar elemen batangnya, node atau join mana saja yang dihubungkan oleh setiap elemen. Misalkan kita ambil pada baris pertama, yaitu 1, 1, 1, 1, 2. 1 menunjukkan letak elemen batang, kemudian satu berikutnya peningkatan generasi ke node atau join berikutnya. Satu berikutnya menunjukkan jumlah jenis material yang digunakan. 1, 2 menunjukkan tipe elemen batang yang menghubungkan dari node atau join 1 ke node atau join 2. Kemudian ada boundary. Ini menunjukkan pada line tersebut mendeskripsikan letak kondisi atau tumpuan tertahan pada node. Misalkan kita ambil pada baris pertama 1, 0, 1, 1. 1 menunjukkan nomor node atau join tumpuan tertahan. 0 peningkatan generasi ke node atau join berikutnya. 1, 1 menunjukkan bahwa jenis tumpuan tersebut adalah sendi-sendi. Kemudian ada force. Perlin tersebut mendeskripsikan gaya eksternal yang bekerja pada node atau join. Sekarang kita ambil pada baris pertama, 1, 0, 7, 0, 0, 0. 1 menunjukkan nomor node atau join gaya eksternal yang bekerja. 0, peningkatan generasi ke node atau join. 7.0 menunjukkan bahwa gaya eksternal yang bekerja sebesar 7 kN. Dan 0.0 menunjukkan bahwa gaya eksternal yang bekerja sebesar 0 kN. Kemudian ada batch. Itu menunjukkan mode batch dimulai di mana VIP akan menjalankan serangkaian perintah, kemudian cek, memeriksa apakah file input untuk kesalahan, kemudian ada plot mesh, mengeplot mesh dan memungkinkan memeriksa secara visual, tangen, menyusun matriks kekakuan tangensial, form, membentuk persamaan untuk model elemen hingga, kemudian ada solve, menyelesaikan sistem persamaan. Kemudian ada cek lagi, memeriksa apakah file input untuk kesalahan,
Kemudian ada displacement all, menampilkan semua perpindahan. Stress all, menampilkan semua tegangan. Interaktif, beralih ke mode interaktif sehingga dapat membersihkan perintah tambahan secara manual setelah perintah dijalankan. Dan yang terakhir adalah stop, mengakhiri perintah program. Nah, berikut ada hasil perintah-perintah tadi yang kita masukkan. Ini dia di aplikasi VIP-nya. Kemudian ini ada hasil dari yang dimunculkan di VIP strukturnya. Ini ada menunjukkan displacement 1, displacement 2, stress. Nah, kemudian ini ada hasil outputnya. Ini setelah kita masukkan ke VIP-nya. Kemudian ada hasil analisis perhitungan dengan menggunakan software VIP-nya. Di sini kita mendapatkan hasil member force. Kemudian kita mendapatkan juga hasil displacement. Di sini saya meletakkan dokumentasi pengukuran media struktur yang saya ambil. Dan ini adalah dokumentasi saat pengukurannya. Kemudian di sini saya menambahkan video cara penggunaan VIP-nya. Pertama kita buka aplikasi Notepad-nya. Berikut hasil Notepad yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita tutup aplikasinya dan kita buka aplikasi VIP-nya. Pertama, kita ketik Y untuk menampilkan gambar struktur kita. Kemudian kita klik plot. Kemudian kita ketik mesh. Kemudian kita ketik node untuk menunjukkan join. Kemudian kita ketik lm untuk menunjukkan batang pada struktur kita. Kemudian kita ketik bound untuk menunjukkan tumpuan. Kemudian kita ketik reach untuk menunjukkan arah tumpuan. Kemudian kita ketik load untuk menunjukkan beban pada struktur kita. Dan pada struktur ini menggunakan beban merata. Kemudian kita ketik displacement. Kemudian kita ketik con 1. Dan yang berwarna merah menunjukkan di situ beban terberatnya. Kemudian kita ketik con 2. Dan yang berwarna merah menunjukkan beban terberatnya itu di antara join 9 dan 12. Dan kemudian kita ketik stress. Dan yang warna merah menunjukkan stress terberatnya pada bagian bawah. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai tugas 2 metode elemen hingga. Saya minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.